Apa kau yakin akan melawanku? Gary menatap Mario di depannya. Mana mungkin aku berbohong? Aku hanya ingin melihat sampai mana kemampuan bela diri yang kau miliki. Jawab Mario dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak bisa menolaknya. Pukulan demi pukulan dilayangkan oleh keduanya. Mereka berdua sedang unjuk kekuatan di depan para pengawal di sana, beserta Sabrina dan Aubrey. Jatuh bangun pun mereka lakukan. Sepertinya ini gawat. Mereka bukan lagi latihan, melainkan berkelahi secara langsung, ujar Aubrey yang melihat raut wajah serius dari keduanya. Sepertinya begitu, sambung Sabrina. Mario dan Gary terus saja berkelahi. Kekuatan mereka bahkan hampir seimbang. Bergegas Sabrina dan Aubrey melerai keduanya. Sudah sayang, ayo istirahat dulu. Aubrey menarik tubuh Gary menjauhi Mario. Hei, ayo lanjutkan, teriak Mario dengan tengilnya. Plak, sebuah tampolan mendarat di pantatnya dengan keras. Ah! Mario berteriak seraya memegangi pantatnya. Berbalik ke belakang, di mana ada Sabrina yang sedang meniup tangannya yang panas karena memukul pantat Mario dengan keras. Hani, kenapa kau memukul pantatku? Kau bilang kenapa? Hah? Kau kan udah sepakat denganku kalau kalian berdua hanya latihan saja. Bukannya malah berantem beneran, saut Sabrina dengan lantang. Aku memang latihan, Hani. Siapa bilang serius? Latihan? Lihatlah sudut bibirmu yang berdarah. Apa latihan itu seperti itu? Ayo cepat masuk dan obati lukanya. Sabrina menarik tangan Mario memasuki rumah. Sementara tawa lepas terdengar dari para pengawal di sana setelah kepergian Mario dan Gary. Hahaha, aku tidak menyangka orang segalak mereka akan kalah dengan istrinya, ujar salah satu pengawal. Sudah, hentikan. Perutku sakit. Hahaha. Sambung yang lainnya dengan tawa yang memenuhi halaman rumah basecamp. Sementara di mansion, terlihat Naurin yang sedang duduk santai di sofa ruang TV. Enak banget ya selonjoran begini, gumamnya. Tiba-tiba datanglah Sherin membawa sebuah nampan di tangannya. Silahkan teh hangatnya, Nyonya. Saya baru saja membuat pisang goreng. Nyonya harus mencobanya. Sherin meletakkan secangkir teh dan sepiring cemilan di sana. Kali ini kau tidak memasukkan sesuatu ke dalam minuman dan makanannya kan? Naurin menatap lekat ke arah Sherin di depannya. Demi Tuhan tidak, Nyonya. Aku berani bersumpah. Lihatlah, aku akan memakannya. Sherin mengambil satu pisang goreng dan melahapnya sampai habis. Apa aku perlu meminum tehnya juga, Nyonya? Tidak usah, aku hanya bercanda. Kalau begitu aku permisi, mau minum dulu. Tenggorokanku tersedat, Nyonya. Sherin berlari begitu saja meninggalkan Naurin. Melihat pisang goreng yang menggoda, bergegas Naurin mengambilnya dan melahapnya. Enak juga, gumamnya. Sementara Sherin mengambil air mineral di dalam kulkas, menuangkannya ke dalam gelas dan meneguknya. Segarnya, ujar Sherin seraya meletakkan kembali botol tersebut. Tiba-tiba seorang pelayan lain datang menghampirinya. Sherin, aku dengar suara ponselmu di dalam kamar. Sepertinya berdering terus-menerus. Kau angkatlah dulu, siapa tahu penting. Hah? Baiklah, terima kasih ya. Sherin berlari menuju kamarnya. Benar saja, ponsel miliknya masih berdering dengan keras di atas meja rias. Bergegas, Sherin mengambilnya seraya duduk di bibir kasur. Nomor siapa ini? Dengan rasa penasaran, akhirnya Sherin mengangkat telepon tersebut. Sherin, ibumu. Dia ditusuk oleh seseorang dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Cepatlah kau ke sana, ujar seorang wanita dari seberang dengan nada yang terdengar sangat panik. Ya Tuhan, baiklah, aku akan segera ke sana. Di mana rumah sakitnya?
Setelah orang itu menyebutkan alamat rumah sakit yang dimaksud, Sherin pun langsung mematikan teleponnya dan berlari menemui Naurin dengan air mata yang sudah meleleh di pipinya. "Nyonya, aku ingin izin sebentar, apa boleh?" Sherin terus menghapus air mata yang mengalir di kedua pipinya. "Ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Sherin beranjak dari duduknya dan menghampiri Sherin di sana. Ibu, Nyonya, dia masuk rumah sakit setelah ditusuk oleh seseorang." "Apa? Baiklah, ayo kita ke rumah sakit sekarang juga." Naurin menarik tangan Sherin menuju ke teras mansion. "Tapi perut Nyonya..." "Perutku akan baik-baik aja. Kau tidak perlu mengkhawatirkan itu." "Pengawal Danto!" teriak Naurin melengking. Terlihat Danto yang berlari ke arahnya. "Ada apa Nyonya?" "Antar aku ke rumah sakit sekarang juga," perintah Naurin. "Baik." "Nyonya tunggu sebentar. Saya akan mengambil mobil terlebih dahulu." Dengan cepat Danto berlari ke arah garasi dan kembali dengan mobil yang biasa digunakan. Naurin dan Sherin langsung memasukinya. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya mereka pun telah sampai pada rumah sakit yang dimaksud. Mereka turun dan berlari ke dalam. Terlihat Bapak Yoso yang berdiri di depan loket pendaftaran pasien. "Bapak, di mana Ibu?" Sherin berlari mendekatinya diikuti oleh Naurin dan Danto di belakang. "Ibu sedang di ruang UGD. Para suster dan dokter sedang menanganinya. Kau ke sana dulu. Bapak mau mengurus ini," perintah Pak Yoso yang merupakan ayah kandung Sherin. "Ayo Nyonya." Sherin menggandeng tangan Naurin. Dia tidak bisa berlari karena memikirkan perut Naurin. Namun Sherin sedikit mempercepat langkahnya. Kini mereka pun telah sampai di depan ruang UGD. Terlihat Sherin yang terus menangis seraya mondar-mandir tidak tenang menunggu keluarnya seorang dokter dari dalam. "Sherin, duduklah sini," perintah Naurin. "Baik Nyonya." Sherin pun duduk di sebelahnya. Naurin mengelus lembut punggung Sherin mencoba menenangkannya. "Tidak apa, semua akan baik-baik aja. Percayalah," ucap Naurin. "Iya Nyonya, Ibu memang wanita yang kuat," jawab Sherin dengan isakan yang terus terdengar lirih. Beberapa saat berselang, seorang dokter pun akhirnya keluar dari ruangan tersebut. "Dokter Antonio," ujar Naurin. "Dia bukannya..." Bodo amat." Batin Sherin berlari ke arah Antonio. "Bagaimana keadaan ibu saya, Dok?" tanya Sherin, namun Antonio masih diam mematung menatapnya. "Dokter Antonio, apa kau tidak mendengar apa yang Sherin katakan?" cetus Naurin sekaligus mengagetkannya. "Ibu itu baik-baik aja. Saya sudah melakukan operasi kecil untuk menutup luka tusukannya. Tidak terlalu dalam, juga tidak terlalu parah. Tenang aja Nyonya, suster akan memindahkannya ke kamar inap. Kalian bisa menjenguknya di sana. Permisi," jawab Dokter Antonio seraya meninggalkan mereka tanpa menoleh ke arah Sherin di sampingnya. Naurin yang memperhatikan wajah Antonio tuh sedikit bingung, karena baru pertama kali melihat Antonio yang salah tingkah di depannya. Dua suster pun keluar dengan sebuah bangkar yang didorong, di mana terlihat Ibu Farida yang terbaring di atasnya. "Ibu," rintih Sherin mengikuti kemana suster itu pergi. "Sabar Sherin, kau tidak boleh menangis seperti itu. Hanya akan membuat ibumu sedih nantinya," ujar Naurin yang berjalan di sampingnya. "Baik Nyonya." Sherin pun mulai menghapus air matanya kembali. "Mohon untuk tenang saat berada di dalam ruangan Nyonya, agar tidak mengganggu pasien yang sedang beristirahat. Kalau terjadi apapun, tekanlah tombol darurat di dalam." "Kalau begitu, kami permisi," perintah salah satu suster sebelum pergi. "Kau masuklah dulu. Aku akan bergantian menjenguk ibumu ke dalam," perintah Naurin. "Baik Nyonya." Sherin membuka pintu ruangan dan berjalan mendekati ibunya. Duduk di kursi samping bangkar seraya memegang jari jemari Ibu Farida. "Ibu, siapa yang tega melakukan itu padamu? Akan
Aku bunuh dia. Ibu tenang aja. Ibu harus kuat. Lihatlah. Sherin sekarang sudah sedikit berbeda. Sherin sudah bekerja di mansion mewah milik Nyonya Naurin. Ibu tahu gajinya berapa? Jika ibu tahu, pasti akan sangat senang dan meminta Sherin untuk membukakan toko sembako di rumah. Cepat sembuh, Ibu. Guma melirik Sherin dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Sementara di luar ruangan, Naurin mengambil ponsel yang berada pada saku roknya dan mulai menghubungi seseorang yang tidak lain adalah Richard. "Ada apa Nyonya menelponku?" tanya Richard yang sedang duduk di kursi kerjanya. "Kau cari tahu tentang penusukan yang dialami oleh ibunya Sherin. Dan cepat hubungi aku jika kau berhasil menemukannya. Kau harus mendapatkannya hari ini juga, Richard. Apa kau mengerti?" perintah Naurin. "Siap, Nyonya. Akan segera saya lakukan dengan cepat," jawabnya. "Baiklah. Aku akan menunggu kabar baik darimu." "Tapi Nyonya, apakah saya harus mengatakan tentang ini pada Tuan Labrayan? Soalnya saya juga butuh izinnya untuk keluar dari kantor." "Iya, bilang aja sesukamu. Meskipun aku melarangnya juga percuma kan? Kau akan tetap jujur pada suamiku." "Baik Nyonya, kau harus hati-hati dan selamat." "Siap." Mereka berdua pun mengakhiri teleponnya. "Apa ini ruangan Ibu Farida, Nona?" tanya Pak Yoso pada Norin yang sedang sibuk dengan ponselnya. Norin mendongak dan kaget melihat seorang pria parubaya sudah berdiri di depannya. "Iya Pak, di dalam sedang ada Sherin." "Bapak masuklah," jawab Norin seraya tersenyum. "Terima kasih." Pak Yoso pun bergegas masuk ke dalam dan menutup pintu ruangan kembali. Ternyata memang benar, kedua orang tuanya sudah sedikit tua, batin Norin. Di kantor, setelah mendapatkan perintah dari Norin, Richard bergegas keluar dari ruangannya menuju ruangan milik Labrayan, mengetuk pintunya dan masuk ke dalam setelah mendapatkan sautan darinya. "Ada apa?" tanyalah Brian yang masih fokus pada layar laptop di depannya. "Anu Tuan, saya hari ini izin pergi keluar karena mendapatkan perintah dari Nyonya Muda." "Perintah?" Brian menoleh ke arahnya. "Iya Tuan, baru aja Nyonya Muda menelpon saya dan menyuruh saya melakukan perintahnya untuk menemukan seseorang yang telah menusuk Ibu Sherin, pelayan baru di mansion Tuan Labrayan," jelas Richard. "Ada apa lagi ini? Kenapa Naurin tidak memberitahuku dulu? Dan lagi, wanita itu selalu membuat masalah. Sial," oceh Labrayan. "Saya juga tidak tahu Tuan. Mungkin Nyonya akan memberitahu Tuan Labrayan nanti. Pergilah dan urus semuanya dengan benar. Aku yang akan mengurus kantor," perintah Labrayan. "Baik Tuan." Richard pun berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Labrayan berjalan ke arah balkon setelah mengambil ponselnya, lalu dengan cepat menghubungi Naurin. "Ada apa kau menelponku sayang?" sahut Naurin dari dalam telepon. "Kenapa kau tidak memberitahuku tentang misi yang kau perintahkan pada Richard?" "Aku akan menghubungimu nanti, kau sabarlah dulu." "Harusnya kau menghubungiku terlebih dulu sebelum menelpon Richard. Kau ini selalu begitu. Apa kau tidak menganggapku ada? Kau merasa bisa melakukan semuanya sendirian, begitu?" Labrayan berbicara dengan nada yang sedikit tinggi. "Hih, kenapa kau memarahiku? Aku kan sudah bilang kalau aku akan menghubungimu nanti, karena aku sedang di rumah sakit." "Memangnya saat kau menghubungi Richard, kau sedang ada di mana?" "Ah, sudahlah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Kau terus saja begitu semenjak mengenal gadis tidak tahu diri itu. Kau bahkan tidak menghargaiku sebagai suamimu. Aku kecewa padamu, Naurin." Tut, tut. Suara panggilan yang diketikkan begitu saja oleh Labrayan. "Maafkan aku, Naurin. Aku tidak bermaksud memarahimu. Aku hanya kesal. Kenapa kau sangat peduli dengan gadis itu, bahkan lupa dengan suamimu sendiri? Masalah apapun aku tidak pernah tahu terlebih dulu. Ingin marah pun aku tidak bisa, karena kau selalu melarangku.
Aku tidak tahu jalan pikiranmu seperti apa saat ini. Sangat hingga benar-benar menguras kesabaranku saat ini. Bahkan kau selalu berpikir kalau masalah yang kau selesaikan adalah masalah kecil. Meskipun kau pintar, tapi apa salahnya mendengarkan pendapat suamimu sekali aja? Labrayan terus mengoceh tiada henti seraya masuk kembali ke dalam ruangannya. Sementara di rumah sakit, Naurin terus terpaku menatap layar ponsel di depannya. Baru kali ini dia membentakku, hatiku benar-benar hancur berkeping-keping, menyebalkan. Aku kan sudah bilang sabar, aku pasti akan menghubunginya. Bagiku bukan masalah pertama atau terakhir memberitahunya, tapi aku melakukan alternatif agar orang itu cepat tertangkap oleh Richard, dan barulah aku menghubunginya. Dia malah ngomel, tidak jelas dan membentakku. Naurin mengoceh sepanjang jalan menuju toilet, hingga orang-orang yang berpapasan di sana melihatnya dengan bingung. Tapi memang salahku juga sih. Dari masalah sebelumnya juga aku tidak memberitahunya terlebih dulu. Mungkin sesabar-sabarnya suamiku pasti terkikis juga. Baiklah, ayo Naurin minta maaflah nanti saat suamimu yang keras kepala itu ngambek, ujar Naurin seraya menatap dirinya di depan cermin wastafel.